Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Iya nih, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Wah, betul sekali nih. Kira-kira mau ngapain sih kita hari ini? Kita itu mau podcast. Seru banget kan? Jelas lah. BTW, kita mau bahas apa ya? Spill nggak ya? Kayaknya ntar aja dulu. Kita kenalan aja. Soalnya kan tak kenal maka tak sayang. Wah, bener sekali nih. Oke, kami dari kelompok 1 kelas psikologi C. Aku Sri Rahmawati Agus. Aku Ajeng Oka Dwi Saputri. Dan kita nggak hanya berdua ya Mbak Ajeng. Iya dong, kita ada Cindy Cahyani Wulandari, ada Khairunisa Aulia Rizky, ada Dwi Tara, ada Safira Rahma Madani, dan ada Herdita Anggit Prihaning Tias. Oke, kita udah kenalan, maka kalian harus sayang sama kita ya. Gimana nih? Oke, kita masuk ke topik. Topik yang kita bawain sekarang adalah prososial. Dan nanti kita juga akan bahas prososial dalam masa pandemi. Nah, Mbak Ajeng, tahu nggak nih prososial itu apa? Wah, jelas tau lah. Aku pernah baca nih ya, dalam kamus psikologi, perilaku prososial itu merupakan perilaku yang menguntungkan orang lain. Tercakup di dalamnya ada kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme. Nah, selain itu juga nih ya Mbak, aku juga pernah baca nih dalam buku Psikologi Sosial Baron. Beliau itu mengungkapkan perilaku prososial itu adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Aduh, panjang banget Mbak Ajeng. Ada nggak sih yang kalimat simpelnya? Nah, jadi gini, kalimat simpelnya tuh gini loh Mbak. Prososial itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk membantu orang lain tanpa adanya sebuah tekanan. Wah, berarti kayak tindakan menolong gitu ya Mbak? Yaps, betul sekali Mbak. Nah, Mbak Sri tahu nggak sih apa aja aspek-aspek prososial itu? Tahu dong. WISP yang dikutip oleh James W. Vander menyebutkan bahwa perilaku prososial itu dapat terbentuk dalam simpati, kerjasama, menyumbangkan, membantu, dan altruisme. Kira-kira maksudnya itu gimana ya Mbak? Oke, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada simpati. Simpati itu timbul atas dasar perasaan atau emosi. Adanya keprihatinan dan berbagi rasa sakit atau kesedihan orang lain. Atau bisa juga karena adanya persamaan cita-cita, penderitaan daerah yang sama, atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kerjasama. Kerjasama itu berarti individu mampu dan mau untuk bekerja dengan orang lain, baik itu perorangan atau kelompok, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Terus yang ketiga ada membantu. Membantu ini melibatkan memberikan bantuan ke pihak lain sehingga pihak lain itu bisa mencapai beberapa objek atau tujuannya. Terus yang keempat ada menyumbangkan. Menyumbangkan ini mengacu pada tindakan memberikan hadiah atau memberikan kontribusi, dan biasanya ini dilakukan untuk amal. Dan yang terakhir ada altruisme. Perilaku altruisme ini dilakukan untuk menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan eksternal. Wah, jadi gitu ya Mbak maksudnya? Iya Mbak, seperti itu. Oh iya Mbak, sebelum lanjut, Mbak tahu nggak pandangan dasar dari tindakan prososial ini? Biar teman-teman lain juga pada tahu nih Mbak. Gimana ya? Setahu aku
aku, dalam memutuskan untuk melakukan tindakan prososial, seseorang pasti melewati berbagai proses kognisi sosial yang kompleks. Prosesnya itu terdiri dari yang pertama, menyadari kejadian. Seseorang pasti menyadari adanya suatu kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, seseorang memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan jika melakukan pertolongan tersebut. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan pemikiran tentang sejauh mana tanggung jawabnya atas tindakan menolong tersebut. Nah, yang terakhir, jika seseorang merasa cukup memiliki tanggung jawab atas tindakan menolong, maka individu tersebut akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Hasil perhitungan itulah yang akan memutuskan tindakan menolong tersebut akan dilakukan atau tidak. Wah, pinter banget nih ya teman-teman Mbak Ajeng ini. Aduh, bisa aja sih Mbak Sri ini. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Mbak Sri, boleh nggak? Boleh dong. Menurut Mbak Sri nih, faktor penentu perilaku prososial itu apa aja ya? Oke, menurut dari bacaan aku, nah Sears, gimana ya bacanya? Tulisannya SEARS dan kawan-kawan dalam melakukan tindakan prososial itu terdapat faktor-faktor yang memengaruhi tindakannya. Nah, ada situasi, penolong, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Tadi yang pertama ada situasi. Situasi ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, kehadiran orang lain. Nah, pada dasarnya kehadiran orang lain itu yang berjumlah banyak pasti menyebabkan tindakan menolong saat terjadi situasi darurat. Namun, pada faktanya itu menunjukkan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor penyebaran rasa tanggung jawab yang menjadikan seseorang itu tidak merasa bertanggung jawab karena ada orang lain gitu. Nah, terus yang kedua, ada faktor ambiguitas situasi, di mana semakin banyak orang, maka situasi darurat akan semakin kabur. Kemudian ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini misalnya cuaca, misalnya lagi hujan, terus ada orang yang perlu pertolongan. Tetapi orang yang mau melakukan pertolongan ini pasti memikirkan terlebih dahulu. Kalau misalnya saya menolong, nanti saya kehujanan, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir ada tekanan waktu. Ketika seseorang sedang sibuk, pasti akan memikirkan atau mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Tidak hanya untuk yang sedang sibuk saja, tetapi yang sedang luang pun pasti memikirkan hal tersebut. Nah, tadi penjelasan dari faktor penentu. Selanjutnya, faktor dalam penolong. Nah, dalam penolong ini pun dibagi lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada faktor kepribadian si penolongnya. Jika seseorang yang memiliki kebutuhan untuk diterima secara sosial, maka akan cenderung seseorang itu menolong orang lain. Selanjutnya ada suasana hati si penolong. Jika si penolong ini merasakan emosi positif, maka akan menumbuhkan perasaan untuk bisa berbuat tolong menolong itu kepada orang lain. Sebaliknya, jika seseorang merasakan emosi negatif, maka akan menyebabkan pengurangan kemungkinan untuk membantu orang lain. Tetapi dalam emosi negatif ini tidak hanya terjadi seperti itu saja. Ketika seseorang beranggapan bahwa dengan melakukan tindakan menolong itu dapat mengurangi suasana hati yang buruk, maka seseorang itu akan melakukan tindakan menolong tersebut agar emosi negatifnya hilang menjadi emosi positif. Kemudian ada rasa bersalah, di mana ketika seseorang merasa bersalah, maka akan timbul rasa keinginan untuk mengurangi rasa bersalah tersebut dengan cara menolong orang yang telah dirugikannya. Atau bisa juga
sehingga dia berusaha untuk terus melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada personal distress dan rasa empatik. Personal distress ini merupakan sebuah reaksi seseorang terhadap penderitaan orang lain dengan ditandai munculnya perasaan cemas, prihatin, ketidakberdayaan, atau perasaan lain yang sedang dialami. Dan rasa empatik merupakan sebuah perasaan simpati dan memberikan perhatian kepada orang lain, terutama dalam berbagi pengalaman atau merasakan penderitaan orang lain secara tidak langsung. Nah, faktor selanjutnya yang terakhir itu ada faktor orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, teman-teman, aku mau nanya ke Mbak Ajeng aja deh. Mbak Ajeng kira-kira tahu nggak gimana ini faktor orang yang membutuhkan pertolongan? Aduh, kok jadi balik ke aku ya nih. Oke, yang ketiga itu faktor orang yang membutuhkan pertolongan. Sorry nih ya, berlibet-libet. Iya, santai Mbak, santai. Nah, yang di poin 3 ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada menolong orang yang disukai. Maksudnya itu seseorang yang mempunyai perasaan suka terhadap orang lain akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya tarik fisik atau adanya kesamaan antar hidup. Oh, berarti contohnya kayak lagi pacaran nih, terus pacar kita lagi butuh pertolongan, terus kita semangat banget buat nolongin pacar kita gitu, bukan sih Mbak? Yaps, betul sekali. Jangan-jangan pengalaman ya. Bisa aja. Lanjut Mbak. Nah, selanjutnya menolong orang yang pantas ditolong. Maksudnya, individu lebih cenderung melakukan tindakan menolong apabila individu tersebut yakin bahwa penyebab timbulnya masalah berada di luar kendali orang tersebut. Wah, penjelasan Mbak Ajeng memang benar-benar sangat jelas, padat, tapi bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah bahas tentang prososial dari pandangan dasar, faktor-faktor, dan sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke bahasan tentang pandemi aja nih Mbak Ajeng. Wah, ide yang bagus tuh. Tapi sebelumnya, teman-teman atau Mbak Sri nih, tahu nggak sih pandemi itu apa? Oke, aku mewakili teman-teman deh ya. Pasti teman-teman udah pada tahu sih pandemi itu. Nah, menurut KBBI, pandemi adalah sebuah wabah yang menjangkit secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Dan selain itu, menurut WHO, pandemi adalah peningkatan penularan penyakit dan sebaran virus yang terjadi secara tiba-tiba dan telah menyebar di berbagai negara atau benua. Biasanya memengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, betul sekali. Ternyata Mbak Sri ini tahu sudah. Dan pastinya teman-teman juga tahu dong pandemi itu apa. Jelas dong, Mbak. Sekarang aku mau balik nanya ke Mbak Ajeng. Aduh, nanya apa ya? Santai Mbak, santai. Gampang kok pertanyaannya. Dan pastinya teman-teman udah pada tahu juga sih. Jadi apa sih Mbak dampak pandemi di Indonesia? Jadi itu pertanyaannya. Aku sudah deg-degan loh. Nah, jadi gini, dampak pandemi di Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya itu yang pertama ada beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, ekonomi tidak stabil. Yang ketiga, jamaah Indonesia batal berangkat haji dan umroh. Yang keempat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun. Yang kelima, terbatasnya berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, timbulnya ketidakpastian. Wah, banyak sekali ya Mbak ternyata. Dan pastinya masih banyak lagi kan ya dampak-dampak yang ada di Indonesia ini. Tentu dong, yang saya sebutkan itu hanya sebagian saja. Semoga kita segera selesai deh ya pandemi ini. Kita kembali pulih gitu ya Mbak. Ya betul, semoga kita bisa cepat ya Mbak Sri, agar kita bisa kembali normal seperti semula. Iya, teman
harus dijaga ya. Nah Mbak, coba deh sekarang kita kaitkan masa pandemi ini dengan perilaku prososial. Misalnya nih ya, kita mulai dari contoh perilaku prososial pada masa pandemi. Oke, untuk contoh perilaku prososial pada masa pandemi ini kita bisa lihat dari segi pemerintah, dokter dan tenaga medis, dan kita sebagai masyarakat pun bisa melakukan prososial dalam masa pandemi ini. Aku jelasin ya satu-satu atau sebagai contohnya. Yang pertama itu dari pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah terus-menerus untuk memutuskan berbagai tindakan dalam mengurangi COVID-19, seperti mengeluarkan peraturan 3M. Bentar. 3M, Mbak tahu nggak itu apa? Wah, jelas tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu 3M itu apa? Kan sudah terpampang di mana-mana tuh. Nah, 3M itu singkatan dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Memakai sabun di air yang pastinya dengan air yang mengalir nih ya Mbak. Aduh, saya kok ngomongnya berlibet ya. Santai-santai. Oke, pinter banget Mbak Ajeng ya teman-teman. Saya itu juga pemerintah menetapkan PPKM, melakukan vaksinasi massal, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari segi dokter dan tenaga medis. Nah, dokter dan tenaga medis ini disebut sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena mereka selalu berada di tengah-tengah rakyat, tengah-tengah masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Dokter dan tenaga medis ini membantu negara dalam membangun strategi intervensi penanganan pandemi COVID-19. Aduh, belibet juga ya Mbak. Selanjutnya kita sebagai masyarakat, kita harus melakukan segala upaya dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dengan bekerja sama mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saling membantu dan menguatkan antar satu dengan lainnya. Misalnya, kita mematuhi tadi kan yang sudah saya sebutkan protokol kesehatan. Terus bisa juga dengan menggalang dana dalam membantu orang lain yang terkena dampak COVID-19, membagikan sembako untuk yang membutuhkan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kita lakukan. Tuh teman-teman, jelas sekali bukan contoh prososial yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini. Iya betul, yuk teman-teman kita sama-sama melakukan tindakan prososial, khususnya untuk mengurangi masa pandemi yang ada di Indonesia dan juga dunia ya pastinya Mbak Ajeng. Nah Mbak Ajeng, tadi kan kita udah bahas tentang prososial masa pandemi. Terus juga tadi aku udah nyebutin nih contoh tindakan prososial dalam masa pandemi ini. Pertanyaan lagi nih Mbak Ajeng. Selalu ya berlibet dengan pertanyaan nih, selalu ada ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada kaitannya Mbak antara prososial dengan masa pandemi ini? Tentunya ada dong Mbak. Contoh-contoh yang telah Mbak Sri sebutkan tadi dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan prososial, yang artinya memberikan bantuan tanpa memikirkan keuntungan yang akan didapatkan. Hal ini berkaitan pula dengan teori aspek-aspek perilaku yang disampaikan oleh Whisper. Tuh nggak sih cara bacanya gitu Mbak? Jujur Li, saya juga kurang tahu. Jadi teman-teman mohon maaf jika kami menyebutkan nama tokohnya salah. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Di mana beliau berpendapat adanya aspek-aspek yang menimbulkan perilaku prososial, yaitu adanya simpati, kerjasama, menyumbangkan, bantuan, dan altruisme. Penjelasan itu kan sudah kita sebutkan dan sudah kita jelaskan tadi ya Mbak. Ya, sebelumnya kita sudah sampaikan. Jadi kalau teman-teman yang udah mendengarkan dengan baik, dengan urut ya bahasanya, nah pasti teman-teman udah tahu tuh apa-apa saja penjelasannya.
Iya, betul Mbak Sri. Tadi kan kita sudah ngebahas juga nih pengertian prososial itu apa, aspek-aspek perilaku, pandangan dasar, dan sebagainya. Selain itu, kita kan tadi juga ngebahas tentang pandemi kan Mbak Sri? Betul. Dan kaitannya dengan perilaku prososial itu bagaimana? Ya, betul sekali Mbak Ajeng. Semoga dengan teman-teman menonton juga ya pastinya di YouTube ini ya, podcast kami berdua bisa membantu teman-teman menambah ilmu dan pengetahuan. Sebenarnya tidak hanya teman-teman yang menambah ilmu pengetahuannya, tetapi kami juga ya kami juga ya Mbak Ajeng. Kami juga. Oke Mbak Sri, sepertinya kita cukupkan saja ya sampai di sini. Iya deh Mbak, kayaknya harus kita selesain di sini karena materi-materi bukan materi sih, ya saling sharing aja. Udah kita sampaikan semua dan tenggorokan kita emang udah kering gitu ya Mbak. Sepertinya kita butuh minuman-minuman manis gitu ya kan? Seperti siapa nih Mbak manisnya? Seperti siapa ya? Pokoknya pesan dari kami berdua, tetap taati protokol kesehatan ya teman-teman, biar kita bisa segera kembali pulih dan normal pastinya ya. Pastinya dong. Siapa Oke. sih? Gimana Mbak? Gak apa-apa. Udah cukup. Udah. Oke, sekian dari kami akhiri. Sebelumnya mohon maaf dulu jika ada kesalahan dalam berkata atau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ya Mbak Ajeng. Terima kasih ya Mbak Sri sudah menemani podcast kali ini. Sama-sama Mbak Ajeng, terima kasih juga. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman kelompok kita ya. Pastinya dong, karena kita nggak mungkin kita bisa melakukan podcast ini tanpa bantuan mereka. Ya, begitu betul ya. sekali. Jangan lupa terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai saat ini. Salam sehat dan bahagia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.